Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan portal SIAD, Sistem Informasi Administrasi Dosen. Di mana portal ini digunakan oleh dosen untuk mengelola administrasi mulai dari bahan kuliah, download bahan kuliah, pembuatan jadwal kuliah, kalender akademik, kemudian mengisi nilai, mengirim tugas, dan mengirim pesan baik ke mahasiswa, ke dosen, dan juga ke bagian administrasi akademik. Nah, jadi untuk mengakses SIAD ini dapat dilakukan dari alamat https://siad.akbidkarismahusada.ac.id. Nah, kemudian masukkan INDN dosen dan password. Baik. Setelah berhasil login, akan tampilkan dashboard utama daripada aplikasi SIAD. Ada di sebelah kiri itu menu untuk mengelola portal SIAD. Di sebelah kanan itu ada informasi pengumuman, pesan masuk, dan tugas juga dan beasiswa. Nah, jadi kita masuk ke menu profil. Di menu profil ini digunakan untuk mengedit profil daripada dosen yang bersangkutan. Mulai daripada ini IDN-nya, nama lengkap, sampai dengan foto dosen ya. Setelah selesai diedit, klik tombol simpan data. Kemudian menu berikutnya adalah menu pengumuman. Pada menu pengumuman ini digunakan untuk melihat pengumuman yang diberikan oleh bagian administrasi akademik atau kampus yang ditujukan untuk dosen dan mahasiswa. Contohnya pengisian KRS semester genap, contohnya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian menu berikutnya adalah menu mata kuliah. Menu mata kuliah ini adalah daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Pada menu mata kuliah yang diampu ini, dosen bisa melihat mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya berapa orang, siapa aja, dan juga bisa melakukan pencetakan daftar hadir. Contohnya untuk mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan, klik tombol lihat mahasiswa untuk melihat mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, sini akan tampilkan mata mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Contohnya di sini ada dua ya, ini masih contoh, ada Ayu Permatasari Najara sama si Kartini ya. Kemudian menu berikutnya adalah jadwal kuliah. Pada menu jadwal kuliah ini digunakan untuk membuat jadwal perkuliahan dosen yang bersangkutan untuk mata kuliah yang dibawa atau diampunya. Dan ini nanti bisa dilihat oleh mahasiswa setelah login di portal SIAD masing-masing. Jadi mahasiswa tahu untuk mata kuliah ini dengan dibawakan dosen ini jadwal kuliahnya adalah hari ini dan jam sekian. Nah, untuk membuat jadwal kuliah caranya adalah dengan mengklik tombol buat jadwal baru. Kemudian pilih mata kuliah, contohnya komunikasi dalam praktek kebidanan. Kemudian pilih harinya, katakan Senin, jam berapa, dan tanggal berapa dimulai perkuliahan itu. Kemudian klik tombol kirim. Nah, kemudian untuk mengubah jadwal perkuliahan itu caranya gampang. Dengan mengklik tombol edit di sebelah kanan, klik tombol edit. Kemudian akan dibawa ke pengubah jadwal kuliah. Nah, di sini kita bisa ganti. Ya, katakan jam 10.45. Kemudian klik tombol simpan. Jadwal berhasil diubah. Kita lihat kembali, jadwal akan berubah menjadi 10.45 ya. Nah, untuk menghapus jadwal, caranya juga gampang. Klik tombol hapus di sebelah kanan, di samping tombol edit. Oke. Itu tadi jadwal kuliah. Kemudian untuk bahan kuliah. Untuk bahan kuliah dapat diakses dari menu bahan kuliah. Kemudian akan tampilkan informasi bahan kuliah untuk mata kuliah yang dibawa oleh dosen yang bersangkutan. Nah, cara menambahkannya gampang juga. Klik tombol tambah bahan. Nah, kemudian isi judul bahan kuliahnya apa. Contohnya adalah bahan kuliah mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Kita pilih mata kuliahnya komunikasi dalam praktek kebidanan. Kemudian deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita pilih filenya untuk modul daripada bahan mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan ini. Contohnya ini ya. Oke. Setelah itu format yang diizinkan untuk diupload adalah format doc, docx, PDF, PowerPoint, Excel, zip, dan RAR ya. Kemudian setelah selesai klik tombol simpan. Bahan kuliah berhasil disimpan. Oke, kita lihat, ini bahan kuliahnya sudah masuk. Dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan ini akan melihat ada bahan kuliah yang diupload oleh dosen ini dan bisa di-download masing-masing mahasiswa.
Oke, baik. Kemudian bahan-bahan kuliah ini bisa dihapus juga oleh dosen yang bersangkutan. Caranya klik tombol hapus ini. Ya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian menu tugas. Menu tugas ini digunakan oleh dosen untuk mengirimkan tugas kepada mahasiswa. Yang nantinya adalah mahasiswa juga mengirimkan tugas sesuai dengan tugas yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Caranya gampang, klik menu tugas, klik tombol buat tugas baru. Nah, di sini kita isikan tugasnya apa, judul tugasnya apa, mata kuliahnya apa, kemudian deskripsinya dimasukkan, dan pilih file tugasnya apa. Kemudian klik kirim. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut akan melihat ada tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan dosen yang mengampu mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian menu berikutnya adalah menu pesan. Di menu pesan ini adalah pesan yang dikirimkan dikirim oleh dosen bersangkutan, dikirim oleh mahasiswa, dikirim oleh dosen lain, dikirim oleh bagian administrasi akademik kepada dosen yang sedang login saat ini. Contohnya di sini ada satu pesan masuk dari seorang mahasiswa namanya Katrina, subjeknya bahan kuliah. Untuk membukanya langsung diklik saja pesannya. Nah, di sini kelihatan. Selamat sore Ibu, saya mau bertanya untuk bahan kuliah kami bisa download di mana? Terima kasih. Nah, ini bisa langsung dibalas dengan klik tombol balas. Nah, ini kelihatan ya. Nah, untuk bahan kuliah dapat di-download dari menu bahan kuliah yang akan saya upload, yang telah saya upload 2 hari yang lalu. Kirim. Oke. Nah, untuk mengirim pesan juga gampang, tinggal klik tombol buat pesan. Nah, tujuannya kemana? Semua mahasiswa yang diwali kah? Mahasiswa. Nah, kita pilih nama mahasiswanya siapa atau NPM-nya apa? Katerina. Ya. Ke dosen. Subjeknya apa? Atau bagian admin. Juga boleh. Oke, kira-kira begitu ya. Kemudian menu mahasiswa yang diwali. Di menu mahasiswa yang diwali ini adalah menu mahasiswa yang digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang diwali oleh dosen yang bersangkutan. Contohnya di sini ada 2, Ayu Permata Nazara dan Kartina. Si dosen juga bisa melihat KRS dan KHS mahasiswa. Nah, bisa dicetak juga sama dosen yang bersangkutan ya, KRS-nya. Oke, kira-kira begini. Dan dosen juga bisa melihat informasi biodata daripada si mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian juga bisa melihat KHS ya, daripada si mahasiswa bersangkutan. Nah, oke. Kira-kira begini ya. Nah, kemudian input nilai. Dari menu input nilai, mahasiswa dosen bisa menginput nilai untuk mata kuliah yang diampunya. Contohnya komunikasi dalam praktik kebidanan. Klik menu input nilai. Klik menu input nilai. Kemudian akan tampilkan daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Untuk mengisi nilai untuk mata kuliah yang diampu, klik tombol entry nilai. Ya, contohnya begini. Nah, sini kelihatan mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Contohnya angka 80, nilainya A. Misalnya. Katanya misalnya 90, nilainya A. Oke. Setelah itu klik tombol simpan. Oke. Nilai mahasiswa telah berhasil disimpan. Enter kembali. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Kemudian menu daftar nilai. Nah, di menu daftar nilai ini digunakan untuk melihat daftar nilai yang sudah diberikan oleh dosen terhadap mata kuliah yang diampunya. Caranya dari menu daftar nilai, pilih mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan, pilih tahun akademiknya, kemudian klik tombol tampilkan. Nah, di sini kelihatan mahasiswa yang sudah diisi nilainya siapa-siapa saja. Bisa juga dicetak juga boleh. Oke, kira-kira begini tampilannya.
Oke. Nah, kemudian menu berikutnya adalah ganti password. Jadi dosen juga bisa mengganti password. Caranya adalah dari menu ganti password, kemudian masukkan password yang lama dan masukkan password yang baru. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah selesai menggunakan aplikasi SIAT, dosen diwajibkan untuk mengklik menu logout untuk keluar dari aplikasi SIAT. Baik, kira-kira demikian tutorial untuk penggunaan portal SIAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.